Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Riri Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 12 DPR RI Edi Suparno mengusulkan agar pengaturan pengendalian perubahan iklim dibuat dalam undang-undang tersendiri terpisah dari rancangan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup yang saat ini sedang disusun. Anggota Komisi 12 DPR RI Edi Suparno mengusulkan agar pengaturan pengendalian perubahan iklim dibuat dalam undang-undang tersendiri, terpisah dari RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang saat ini sedang disusun. Ia menilai, cakupan isu perubahan iklim sudah terlalu luas dan lintas kementerian untuk digabung dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sifatnya lebih domestik seperti pengelolaan limbah dan sampah. Edi mengingatkan, Indonesia menghadapi tantangan ganda antara target pertumbuhan ekonomi 8% dan komitmen dekarbonisasi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Persetujuan Paris. Ada dua pandangan, memang apakah undang-undang itu digabung menjadi satu atau kemudian dipisahkan masing-masing. Kami menyampaikan pandangan-pandangan, diantaranya adalah pertimbangan agar undang-undang pengendalian perubahan iklim itu dijadikan undang-undang tersendiri. Karena masalah perubahan iklim itu meskipun leg spesialis, tetapi sekarang muatannya sudah sangat luas. Sudah lintas kementerian, peraturan yang ada itu berserakan di mana-mana, jadi perlu satu payung hukum untuk kemudian menggabungkannya. Termasuk juga ada perbedaan-perbedaan substansial yang menurut saya di dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalkan saja sifatnya lebih domestik, pengelolaan masalah limbah, masalah sampah, dan lain-lain, dibandingkan dengan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang sifatnya lebih lintas batas. Edi menegaskan paparan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau BPLH RI menjadi bahan pertimbangan penting. Hasil pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk menentukan struktur dan substansi aturan yang paling tepat antara kebutuhan pembangunan dan kewajiban pelestarian lingkungan serta pengendalian perubahan iklim. Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI yaitu Fauzi Amro menilai bahwa kebijakan Otoritas Jasa Keuangan terkait penetapan pinjaman masyarakat yang nilainya di bawah Rp1 juta tidak lagi masuk dalam catatan. Dapat mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah mengajukan kredit kepemilikan rumah subsidi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengubah ketentuan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK dengan menetapkan pinjaman masyarakat yang nilainya di bawah Rp1 juta tidak lagi masuk dalam catatan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mengatakan, kebijakan tersebut dapat mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah, dapat mengajukan kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi. Menurutnya, selain mendukung sektor perumahan, kebijakan itu akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan modal kerja. Selama ini, catatan kecil SLIK OJK menjadi hambatan bagi pelaku UMKM dalam mengajukan pinjaman ke perbankan. Untuk mencapai target 3 juta rumah, memang SLIK OJK yang 1 juta ke bawah itu bukan dihapus, tidak muncullah seperti itu. Karena ini berpengaruh dengan kawan-kawan yang pengen mendapatkan rumah. Salah satu persoalan akad yang paling besar itu, akad perumahan yang paling besar itu adalah pada SLIK OJK. Nah, ketika SLIK-nya muncul 1 juta ke bawah, rata-rata 300-400 itu bisa dihapuskan, itu menurut saya lebih baik. Itu akan memacu orang untuk mendapatkan rumah subsidi. Sebab itu, keputusan pemerintah, OJK, Menteri Perumahan, dan para pelaku UMKM supaya SLIK OJK 1 juta ke bawah dihapuskan, itu cermin kita berpihak pada rakyat kecil. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan merupakan bagian dari upaya regulator mendukung program pembangunan 3 juta rumah, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam rangka penyusunan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, Badan Legislasi DPR RI menyerap masukan dan pandangan dari Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, poin yang menjadi sorotan diantaranya yaitu penurunan kualitas sumber air baku dan perlunya peningkatan standar layanan agar air perpipaan yang bisa layak diminum langsung oleh masyarakat. Dalam rangka penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi atau PAMDS, Badan Legislasi DPR RI menyerap masukan dan pandangan dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi. Poin yang menjadi sorotan diantaranya penurunan kualitas sumber air baku dan perlunya peningkatan standar layanan agar air perpipaan bisa layak diminum langsung masyarakat. Anggota Balik DPR RI Mulyadi menyampaikan penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku telah menjadi tantangan serius bagi penyediaan air minum di berbagai daerah. Pencemaran sungai maupun menurunnya cadangan air tanah terus menekan kemampuan perusahaan air minum dalam menyediakan layanan yang berkelanjutan. Belum tercapainya standar air minum perpipaan yang bisa langsung dikonsumsi juga menjadi sorotan. Selama ini layanan PDAM masih pada standar air bersih, bukan air minum siap konsumsi, seperti yang sudah diterapkan di sejumlah negara maju. Kualitas sumber air baku kita semakin terganggu, Pak. Baik itu sungai, pengeboran air dalam juga, bagaimana menurunnya potensi sumber daya air kita untuk jadi air minum, itu semakin lama semakin mengkhawatirkan. Apapun sumbernya, baik itu air permukaan maupun air tanah. Balik DPR RI berharap kajian dan rekomendasi dari Perpamsi bisa memperkaya substansi RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, khususnya dalam menjamin ketersediaan sumber air baku dan terwujudnya akses air minum yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pengendalian pencemaran oleh aktivitas industri. Andini dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia, Komisi 11 DPR RI tekankan pentingnya menyiapkan mekanisme koordinasi yang jelas antar otoritas sejak tahap perancangan, sehingga tujuan meningkatkan daya saing Indonesia di sektor keuangan dan juga menarik investasi bisa berjalan tanpa mengganggu stabilitas sektor keuangan. Komisi 11 DPR RI mulai membahas RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Anggota Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya menyiapkan mekanisme koordinasi yang jelas antar otoritas sehingga tujuan meningkatkan daya saing Indonesia di sektor keuangan dan menarik investasi bisa berjalan tanpa mengganggu stabilitas sektor keuangan. Putri Aneta menilai koordinasi antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan, dan lembaga terkait lainnya mempengaruhi keberhasilan PFII. Indonesia perlu mempelajari dari negara-negara yang sudah mengembangkan pusat keuangan internasional agar memiliki mekanisme koordinasi yang efektif sekaligus mampu mengantisipasi berbagai tantangan dan resiko terhadap sistem keuangan nasional. Koordinasi ini barang mahal di Indonesia dan saya yakin kita mau memulai PFI ini dengan mekanisme yang sejelas-jelasnya sehingga nanti ini bisa mengantisipasi apa yang tadi Pak Marwan sampaikan, rambatan yang tidak kita inginkan. Sementara Marwan Ciasan menyoroti perlu memetakan potensi celah yang bisa memicu penyebaran resiko terhadap stabilitas sistem keuangan nasional agar PFII benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Mitigasi atau tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan sehingga niat baik
dan tujuan baik dari adanya PEFII ini benar-benar terwujud. Sehingga semua yang celah-celah yang memungkinkan adanya hal-hal yang di luar niat baik kita itu bisa kita antisipasi sejak dini. Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal optimis rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air akan menjadi lompatan besar dalam memperkuat kedaulatan negara atas pengelolaan air, sekaligus menjamin pemenuhan hak masyarakat atas air minum dan sanitasi yang layak. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal optimis rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air akan menjadi lompatan besar dalam memperkuat kedaulatan negara atas pengelolaan air, sekaligus menjamin pemenuhan hak masyarakat atas air minum dan sanitasi yang layak. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi di Kompleks Parlemen. Dalam pertemuan tersebut, Perpamsi menyampaikan berbagai gagasan strategis terkait penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air yang saat ini tengah dipersiapkan Badan Legislasi DPR RI. Cucun menyambut baik masukan tersebut dan menegaskan penyusunan rancangan undang-undang harus berlandaskan putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, agar pengelolaan sumber daya air tetap berorientasi pada kepentingan rakyat. Kita ini negara, ya, kemudian berkompetisi misalkan dengan private, dengan swasta. Justru kalau yang swasta jual air mahal pun tidak jadi masalah. Stunting, indikator kemiskinan ekstrim itu bagaimana sarana prasarana air bersih. Saya yakin kalau regulasi tentang sumber daya air minum ini sumber daya air akan terwujud segera, dan sanitasi akan menjadi satu lompatan besar bagaimana sumber daya air akan terwujud segera, dan sanitasi akan menjadi satu lompatan besar bagaimana kedaulatan negara terhadap air ini bisa terwujud dengan undang-undang tentang sumber daya air. Cucun berharap rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air dapat segera diwujudkan sebagai payung hukum yang kuat bagi pengelolaan air nasional. Nurbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI terus mendorong terciptanya tata kelola industri air minum dalam kemasan yang sehat, berkeadilan dan juga mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Dan upaya tersebut menjadi penting agar iklim usaha tetap kondusif, perlindungan konsumen terjamin, serta pengelolaan sumber daya air berlangsung secara berkelanjutan. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabena. Gitulah pokoknya nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR RI terus mengawal kebijakan yang mampu menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan juga berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, DPR RI mendorong hadirnya regulasi yang memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya air. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Asosiasi Air Minum dalam Kemasan Indonesia mencatatkan pertumbuhan industri AMDK tahun 2025 berada di kisaran 5,1 hingga 5,2%.
Dari hasil pengawasan BPOM tahun 2025, sebanyak 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan, terutama terkait higienis, sanitasi, dan pengendalian mutu. Paparan bromat atau senyawa kimia pada air kemasan untuk jangka panjang beresiko memicu kanker. Pertumbuhan AMDK tidak terlepas dari meningkatnya konsumsi AMDK di berbagai daerah. Sayangnya, hal itu belum disertai ketentuan tentang standar batas aman kandungan mikroplastik dalam industri AMDK. Potensi bahaya mikroplastik dalam AMDK menjadi salah satu perhatian Komisi 7 DPR RI. Selain soal pemanfaatan sumber daya air, konservasi lingkungan, pengelolaan sampah plastik, dan perlindungan konsumen. Tanggung jawab keamanan produk AMDK tidak boleh berhenti pada tahap produksi, melainkan juga proses distribusi hingga ke tangan konsumen. Kualitas air minum dalam kemasan berpotensi mengalami perubahan selama proses distribusi, apalagi distribusinya tidak sesuai standar, seperti paparan sinar matahari saat penyimpanan dan pengangkutan berpotensi menyebabkan pelepasan mikroplastik pada AMDK. Pemerintah dihimbau segera menyusun standar mikroplastik pada AMDK, karena produk AMDK dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat. Dengan adanya parameter yang terukur, pengawasan pemerintah menjadi lebih kuat dan industri AMDK memiliki acuan terkait keamanan produk. Penguatan regulasi bukan untuk menghambat pertumbuhan industri AMDK, melainkan memastikan industri berkembang secara sehat, berdaya saing, dan mampu memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen. Kita udah undang Badan POM dan BPKN ke DPR. Mereka memberikan keterangan bahwa memang belum ada standar khusus yang berkenaan dengan mikroplastik itu. Jadi karena itu yang mereka lakukan sekarang untuk melakukan pengawasan adalah standar yang umum yang mereka ketahui secara ilmu pengetahuan yang ada aja. Tapi mungkin kita berharap 1-2 waktu ke depan itu segera ditemukan ya standarnya. Proses distribusi kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan lingkungan dalam industri AMDK seperti eksploitasi air tanah, potensi ketimpangan distribusi sumber daya air, dan dampak ekologis terhadap masyarakat sekitar juga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pertumbuhan industri AMDK. Penggunaan air tanah secara masif oleh industri AMDK tanpa pengawasan ketat bisa menyebabkan penurunan muka air tanah, sumber air mulai menipis, kekeringan, hingga kerusakan ekosistem lokal. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius semua pemangku kepentingan. Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap industri AMDK melalui regulasi termasuk sanksinya. Tata kelola sumber daya air harus dipastikan terlaksana sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan dan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat sekitar. Audit lingkungan dan evaluasi izin pengambilan air tanah perlu dilakukan untuk memastikan industri AMDK tidak melampaui batas kapasitas ekologis wilayah setempat. Selama ini udah pernah ada yang mengaudit belum? BPKN RI sudah mengaudit belum? Dan jawabannya belum. Nah, maka kami dari DPR RI mendorong beberapa stakeholder untuk melakukan audit. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa air yang diproduksi itu punya skala prioritas distribusi. Yang pertama tentu untuk masyarakat sekitar dulu. Kedua untuk keperluan petani. Komisi 7 DPR RI melalui Panja AMDK berkomitmen akan terus mengawal perbaikan tata kelola industri AMDK nasional agar seluruh produk yang beredar benar-benar memenuhi ketentuan keamanan konsumsi, menjaga keberlanjutan sumber daya air di Indonesia, dan memperkuat perlindungan konsumen. Pemirsa, jamu Nusantara merupakan warisan budaya yang telah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun. Menariknya, racikan tradisional ini dibuat dari berbagai rempah dan juga tanaman herbal yang kaya akan manfaat bagi kesehatan.
Dan di tengah perkembangan zaman, jamu tetap bertahan dan bahkan semakin banyak digemari sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Kembali di TVR 09. Pemirsa, berbagai jenis jamu seperti beras kencur, kunyit asam, dan juga temulawak telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara turun-temurun. Lebih dari sekedar minuman tradisional, jamu mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan kekayaan alam untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya kita akan menyaksikan jamu Nusantara warisan leluhur untuk kesehatan masa kini dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Di tengah gaya hidup modern yang serba cepat, di saat masyarakat semakin akrab dengan obat-obatan instan, Indonesia menyimpan sebuah warisan leluhur yang hingga kini masih bertahan dan terus digunakan. Warisan itu bernama jamu, minuman tradisional yang terbuat dari rempah-rempah alami yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara selama ratusan tahun. Jamu bukan hanya sekedar minuman, namun juga sebuah tradisi, sebuah pengetahuan lokal, dan sebuah cara leluhur kita dalam menjaga kesehatan tubuh. Saat ini, tradisi jamu tidak hanya hidup di desa-desa, tapi juga kembali dilirik oleh generasi muda, seiring meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat dan alami. Lalu, apa sebenarnya jamu itu? Bagaimana sejarahnya? Dan bagaimana cara kita mengonsumsi jamu dengan tepat? Berikut informasi dan tips seputar tradisi minum jamu Nusantara, warisan leluhur untuk kesehatan masa kini. Kata jamu dipercaya berasal dari kata jampi dan husodo yang berarti doa dan kesehatan. Sejak zaman kerajaan kuno di Nusantara, jamu telah digunakan sebagai ramuan untuk menjaga kebugaran tubuh, mengobati penyakit, hingga merawat kecantikan. Bukti penggunaan jamu dapat ditemukan dalam relief candi dan naskah-naskah kuno yang mencatat berbagai ramuan dari tumbuhan alami. Pada masa itu, pengetahuan tentang jamu diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Hingga kini, tradisi jamu masih hidup di berbagai daerah di Indonesia dengan ciri khas dan racikan yang berbeda-beda. Di Jawa, kita mengenal jamu gendong yang dijual keliling oleh para ibu atau yang biasa disebut mbok jamu. Di Bali, ramuan tradisional digunakan dalam perawatan tubuh dan kesehatan. Sementara di daerah lain, rempah lokal dimanfaatkan sesuai kondisi alam dan kebutuhan masyarakat setempat. Dari sekian banyak jenis jamu, beberapa di antaranya sangat akrab di masyarakat. Pertama, jamu kunyit asam. Jamu ini terbuat dari kunyit dan asam jawa. Dikenal membantu menjaga daya tahan tubuh serta menyegarkan badan. Kedua, beras kencur. Ramuan yang memadukan beras, kencur, dan gula aren sering dikonsumsi untuk menambah energi serta meregakan pegal. Ketiga, temulawak. Jamu yang banyak digunakan untuk menjaga kesehatan pencernaan dan meningkatkan nafsu makan. Masih ada berbagai jenis jamu lain seperti jamu pahit, sinom, hingga ramuan khusus untuk kesehatan wanita. Setiap jenis jamu memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda sesuai dengan bahan alami yang digunakan. Di era masa kini, jamu tidak lagi dipandang sebagai minuman kuno. Banyak produsen jamu yang mengemas jamu dalam bentuk modern. Mulai dari botol siap minum hingga serbuk instan. Bahkan, tren kafe jamu dan kedai minuman herbal mulai bermunculan di kota-kota besar. Hal ini menunjukkan bahwa jamu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai tradisinya. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memahami bahwa jamu adalah ramuan herbal yang perlu dikonsumsi dengan bijak. Berikut beberapa tips agar tradisi minum jamu tetap aman dan memberikan manfaat optimal. Pertama, pilih jamu dari bahan alami. Pastikan jamu yang dikonsumsi tidak mengandung bahan kimia berbahaya dan tidak dicampur obat-obatan. Kedua, perhatikan kebersihan. Jika membeli jamu segar, pastikan proses pembuatannya bersih dan disimpan dengan baik. Ketiga, konsumsi secara wajar. Meskipun berbahan alami, jamu tetap tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Sesuaikan jenis jamu dengan kondisi tubuh masing-masing. Keempat, jadikan jamu sebagai pendukung gaya hidup sehat. Imbangi konsumsi jamu dengan pola makan seimbang, istirahat cukup, dan aktivitas fisik teratur. Tradisi minum jamu Nusantara bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah warisan leluhur yang masih relevan hingga saat ini. Di tengah perkembangan zaman, jamu mengajarkan kita untuk kembali menghargai alam dan menjaga kesehatan secara alami. Dengan memahami manfaat dan mengonsumsinya dengan bijak, tradisi jamu dapat terus hidup dan menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Karena sehat bukan hanya tentang obat modern, tetapi juga tentang kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari Senin 13 Juli 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat membahas rencana kerja anggaran dan juga rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2027. Dan kemudian pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum dengan agenda menerima masukan terkait rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Dan tentunya sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI dapat Anda akses di website kami tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rin Reski, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.